Halo, perkenalkan nama saya Bagus Satria Kusuma dengan NIM 1901530014 dari mata kuliah Machine Learning C1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang regresi, klasifikasi, dan clustering. Di sini machine learning dibedakan menjadi supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning itu terdiri dari regresi, klasifikasi, dan forecasting. Sedangkan unsupervised learning itu terdiri dari clustering. Perlu diketahui, regresi dan klasifikasi itu memiliki karakteristik yang berbeda. Pada regresi, yang diprediksi adalah angka, sedangkan klasifikasi yang diprediksi itu adalah kelas. Kemudian, tipe output pada regresi itu continuous, sedangkan tipe output pada klasifikasi itu bersifat discrete. Nah, pada poin selanjutnya, model regresi itu sebagai base fit line, sedangkan klasifikasi itu sebagai decision boundary. Kemudian untuk poin yang terakhir itu matriks evaluasi yang digunakan pada regresi adalah RMSE, sedangkan klasifikasi itu menggunakan akurasi. Nah, kita lihat di sini ada regresi nih. Regresi itu adalah suatu teknik analisis untuk mengidentifikasi relasi atau hubungan di antara dua variabel atau lebih. Nah, regresi itu bertujuan untuk menemukan suatu fungsi yang memodelkan data dengan meminimalkan error atau selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Di sini kita lihat contohnya nih, ada suatu data. Nah, data ini tuh menggambarkan hubungan antara jarak dan biaya perjalanan. Nah, data ini ditransformasikan ke grafik yang ada di sebelahnya. Kemudian titik-titik ini, titik-titik lambang silang ini, itu menunjukkan hubungan antara jarak dan biaya pada data yang sudah ada. Nah, dengan titik-titik ini, kita bisa menarik satu garis lurus yang merepresentasikan tren dari titik-titik tersebut. Nah, dengan data yang sudah kita ketahui, data ini, kita dapat menemukan model persamaan garis sedemikian hingga ketika kita mendapatkan data informasi mengenai jarak, maka kita dapat memprediksi biaya perjalanan yang harus dikeluarkan pada data yang sudah kita ketahui ini. Pada regresi ini, output yang dimiliki itu continuous, yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Pada data ini, kita bisa mencari biaya perjalanan dengan ketelitian sampai puluhan atau ratusan ribu rupiah. Beda dengan klasifikasi yang mempunyai output discrete. Kemudian kita lanjutkan pada klasifikasi. Nah, klasifikasi itu sama halnya dengan regresi. Klasifikasi juga termasuk dalam supervised learning. Klasifikasi itu sebuah teknik untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan beberapa item yang belum berlabel ke dalam sebuah set kelas discrete. Nah, di sini ada contoh data klasifikasi. Kalau pada regresi itu outputnya angka dan continuous, sedangkan pada klasifikasi itu outputnya berbentuk kelas dan discrete. Nah, pada contoh data ini, kelas jauh itu direpresentasikan dengan lambang plus, dan kelas dekat itu direpresentasikan sebagai kelas silang atau lambang silang. Dengan data ini, kita bisa memisahkan kelas-kelas tersebut menggunakan satu garis lurus. Tapi bisa saja terdapat miskelas pada data klasifikasi ini. Misalnya seperti data kategori dekat itu bisa masuk ke dalam melewati garis hingga dia itu masuk ke dalam kategori jauh. Jadi sebab itu model klasifikasi yang baik itu dapat memisahkan kelas yang berbeda dengan misklasifikasi yang seminimum mungkin. Nah, dalam klasifikasi ini, kita juga dapat menggunakan hasil output itu lebih dari dua. Misalnya jauh, ini dekat, jauh dan dekat ya. Kita bisa mendapatkan lagi yaitu sedang ataupun yang lainnya. Nah, selain itu, ketika kita ingin memisahkan kelas dari data kita itu tidak hanya menggunakan garis lurus saja. Kita itu udah bisa menggunakan ataupun merepresentasikan pemisah dari setiap kelas itu menggunakan kurva. Nah, kita menggunakan kurva, misal ada
Di sini ada jauh, kategori jauh, ini ada kategori dekat, ataupun ada sedang nanti. Ada lambang lagi, kita kelompokkan lagi menggunakan kurva itu. Peran machine learning itu menjadi sangat penting karena untuk membangun model kurva, biasanya kita tidak hanya menggunakan dua fitur seperti pada contoh data ini, seperti jarak dan waktu tempuh saja, tapi bisa menggunakan 3, 4, bahkan hingga puluhan fitur untuk membentuk satu jenis kelas. Dengan menggunakan machine learning, maka kita dapat melakukan pemodelan dengan lebih baik dan lebih cepat. Kemudian di sini ada clustering. Nah, clustering atau klasterisasi itu termasuk ke dalam unsupervised learning. Nah, clustering ini dilakukan jika kita ingin menemukan cluster dari sebuah dataset. Tidak seperti klasifikasi di mana setiap data latih sudah memiliki label alias sudah ditentukannya kelas. Nah, dalam clustering ini data itu tidak berlabel. Nah, clustering ini biasanya digunakan ketika kita memiliki data yang kita belum tahu bagaimana gambaran data tersebut sebenarnya. Jadi kita belum tahu data tersebut memiliki label apa, maka kita dapat melakukan clustering pada data tersebut. Pada contoh clustering ini, data itu dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Nah, setelah dilakukannya pengelompokan ini, selanjutnya memberi nama yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok. Jadi, begitu penjelasan regresi, klasifikasi, dan clustering dari saya. Sekian, terima kasih.